Hi vlog, welcome to my guys. Menyaksikan ruwetnya kasus-kasus hukum tindak pidana korupsi di negara ini memang sering membuat kita mengerenyitkan dahi dan terkadang membuat kita merasa geram dan marah. Bagaimana tidak? Bahkan orang-orang yang memiliki integritas tinggi bahkan telah disumpah pun masih aja harus berurusan dengan hukum dikarenakan nama mereka tersangkut dalam kasus tindak pidana korupsi dan gratifikasi. Membahas soal penegakan hukum, tindak pidana korupsi, gratifikasi itu sendiri kita tentu tidak akan pernah lupa sosok orang ini. Seorang pejabat negara yang pernah menduduki berbagai macam posisi baik di dalam kabinet ataupun di pemerintahan pada masanya ini. Dia adalah seorang yang benar-benar patut kita acungi jempol. Karena harus kita akui dan kita jadikan panutan bahwa beliau adalah seorang pejabat negara yang sangat-sangat anti korupsi dengan hidup penuh kesederhanaan. Sifat yang jujur, bersih, tegas, disiplin, berintegritas tinggi dan tidak memandang bulu dalam menegakkan hukum dan keadilan di negara ini. Orang itu adalah almarhum Bapak Baharudin Lopa, mantan Jaksa Agung Republik Indonesia pada era Presiden Gus Dur Abdurrahman Wahid. Sebelum membahas lebih jauh, ada baiknya kita mencari tahu dahulu biografi dan sepak terjang beliau dalam dunia percaturan penegakan hukum di Indonesia. Baharudin Lopa adalah putra daerah asli dari Provinsi Sulawesi Selatan, tepatnya beliau lahir di Pambusuang pada tanggal 27 Agustus tahun 1935. Baharudin Lopa pada dasarnya memang berasal dari keturunan bangsawan. Kakeknya adalah Raja Balang Nipa, yang juga dikenal bersahaja di wilayah Polewali Mandar, Sulawesi Selatan. Wilayah ini sekarang sudah termasuk ke dalam wilayah teritorial Sulawesi Barat. Baharudin Lopa pada dasarnya adalah anak yang cerdas, sehingga ayahnya ingin dia menjadi seorang sarjana hukum. Baharudin Lopa awalnya adalah lulusan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Saat usia 23 tahun dan masih berstatus sebagai mahasiswa, Baharudin Lopa telah memulai karirnya sebagai jaksa di Kejaksaan Negeri Makassar. Pada usia 25 tahun Baharudin Lopa juga dilantik menjadi Bupati Majene, Sulawesi Selatan, dan berselang 2 tahun kemudian Baharudin Lopa juga dipercaya menduduki posisi sebagai Kepala Kejati di beberapa wilayah di Indonesia. Di antaranya Ternate, Aceh, Kalbar, Sulsel hingga sebagai Kepala Pusdiklat Kejaksaan Agung di Jakarta. Beliau juga pernah menjabat sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Arab Saudi sebagai anggota Komnas HAM yang akhirnya membawa beliau menduduki posisi Jaksa Agung Republik Indonesia meski dengan masa jabatan yang singkat karena beliau menghembuskan nafas terakhirnya pada Juli tahun 2001 di Arab Saudi. Berkat jasa-jasanya berbagai penghargaan juga telah diberikan dan diraih oleh beliau. Baharudin Lopa dikenal tidak pandang bulu dan tidak pernah mau kompromi dengan hal-hal yang berbau korupsi. Berkat beliau kasus-kasus korupsi besar banyak terungkap. Tidak jarang pelaku kasus korupsi dari kalangan pejabat, sahabatnya sendiri, kalangan pemerintahan, bahkan menteri-menteri kabinet pun tak luput dan disikat habis oleh beliau. Salah satunya mantan menteri era Orde Baru Bob Hasan yang juga menjadi korban keganasan seorang Baharudin Lopa. Tentu kita tidak lupa, sebelum wafat, Baharudin Lopa pula yang telah menguak kasus korupsi keluarga Cendana ke permukaan. Di mana saat itu Soeharto nyaris saja duduk di kursi pesakitan tapi gagal dikarenakan kondisi kesehatan Soeharto yang memburuk kala itu. Karena Baharudin Lopa adalah seorang yang sangat sederhana dan menjunjung tinggi nilai moral serta kejujuran, maka beliau tidak pernah mau memanfaatkan posisi dan jabatannya hanya untuk kepentingan pribadi dan memperkaya diri dan keluarganya. Bahkan untuk memenuhi kebutuhannya dan keluarganya sehari-hari, Baharudin Lopa selain menerima gaji dari profesinya, beliau juga bahkan sering menulis artikel-artikel yang akan dipost di media surat kabar hanya untuk mencari penghasilan tambahan. Di samping itu beliau juga sempat membangun rental PS dan warnet di kediamannya. Informasinya juga Lopa hanya memiliki satu bidang tanah, yaitu tanah yang ditempati sebagai kediamannya sampai sekarang oleh keluarganya. Karena integritas yang tinggi dan tidak mau kompromi dengan yang namanya korupsi dan gratifikasi, Baharudin Lopa bahkan sempat pernah mengatakan bahwa dia mau disuap oleh Jusuf Kalla. Baharudin Lopa dan Jusuf Kalla meskipun sama-sama berasal dari Sulawesi Selatan, mereka juga memang telah bersahabat sejak lama. Saat itu Jusuf Kalla masih menjalankan usahanya sebagai pengusaha mobil di Makassar. Saat Baharudin Lopa ingin memiliki mobil pribadi,
Beliau pernah mendatangi tempat dealer mobilnya Yusuf Kala. Karena Yusuf Kala sangat mengapresiasi sosok Baharudin Lopa kala itu, maka Yusuf Kala berniat memberikannya sebuah mobil secara gratis. Karena hal tersebut sangat bertolak belakang dengan prinsipnya yang sangat anti gratifikasi, maka sontak Baharudin Lopa pun langsung menolak dan menuduh Yusuf Kala mau menyogoknya dengan memberikannya sebuah mobil secara gratis. Karena Baharudin Lopa tetap bersikukuh menolak pemberian Yusuf Kala, maka Yusuf Kala pun hanya bisa pasrah ketika Baharudin Lopa menolak pemberiannya. Saat itu uang yang dibawa Baharudin Lopa pun tidak cukup untuk membeli tunai mobil tersebut. Akhirnya dia hanya bisa membeli mobil tersebut dengan sistem kredit cicilan. Mobil yang dikredit oleh Baharudin Lopa tersebut ternyata cicilannya benar-benar dituntaskan oleh Baharudin Lopa. Bahkan beliau tidak pernah telat dalam membayar cicilannya tiap bulan waktu itu. Kenang Yusuf Kala dalam sebuah wawancara. Baharudin Lopa juga tidak suka jika kendaraan dinas dipakai untuk keperluan pribadi. Namanya seorang pejabat negara, tentu difasilitasi oleh negara segala kebutuhannya. Salah satunya adalah mobil dinas. Beliau ternyata melarang keras keluarga dan anak-anaknya menggunakan mobil dinas hanya untuk kepentingan pribadi. Bahkan untuk dipakai istrinya ke pasar pun tidak diizinkan. Baginya, fasilitas dinas berasal dari uang rakyat. Digunakan sebagai penunjang dalam bekerja untuk rakyat, bukan digunakan untuk kepentingan pribadi. Bahkan anaknya mau numpang ke sekolah di mobil dinasnya juga tak diizinkan. Beliau lebih menyarankan anaknya untuk menumpangi bus umum agar anaknya bisa belajar kerasnya hidup. Suatu waktu Putri Lopa yang sedang menjadi panitia seminar hukum di Universitas Hasanuddin pernah berniat meminjam kursi di kantor ayahnya. Baharudin Lopa yang saat itu menjadi kepala di Kejati, Sulawesi Selatan langsung menyuruh putrinya membaca tulisan di belakang kursi tersebut, yang mengatakan, barang milik Kejati Sulsel. Bukan inventaris Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, kata beliau kala itu. Baharudin Lopa juga menolak menerima saat diberikan hadiah, baik berupa parsel, amplop, dan lain-lain, ketika dia mendapatkan penghargaan. Banyak sekali ucapan dan hadiah yang diberikan oleh sahabat dan kerabat kepadanya. Bagi kita mungkin itu adalah hal yang lumrah, tapi tidak bagi seorang Baharudin Lopa. Beliau ternyata menolak menerima dan malah mengembalikan hadiah-hadiah tersebut ke pengirimnya kembali. Beliau menyarankan agar hadiah tersebut sebaiknya disumbangkan ke orang-orang yang tidak mampu saja. Bahkan beliau pernah lupa mengembalikan korek api yang dipinjam ke mahasiswa saat sedang menghadiri acara di Makassar. Saat sudah berada di Jakarta, Lopa mengatakan, jangan, karena korek ini saya bisa masuk neraka, katanya, dan menitipkan korek api itu ke koleganya yang akan ke Makassar, di mana akhirnya korek tersebut ternyata kembali ke mahasiswa yang telah meminjamkan korek apinya saat itu. Demikianlah kisah Baharudin Lopa yang sangat menarik untuk kita ketahui. Semoga kita semua bisa belajar dari sosoknya yang sederhana, jujur serta sangat anti korupsi tersebut, terutama untuk para generasi muda bangsa ini. Semoga selalu bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.